Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan tentunya selamat beribadah ya. Semua sudah siap, berpakaian rapi, dan duduk yang sopan anak-anak ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tetap kita harus duduk yang sopan, tetap jaga hormat kepada Tuhan ya. Tidak boleh duduk sambil tiduran, santai-santai, itu tidak sopan ya. Mata Tuhan melihat kita saat kita beribadah. Jadi kita tetap harus dengan sikap pakaian yang rapi, walaupun misalnya pakai sendal yang baik gitu ya, duduk yang sopan seperti waktu di gereja. Nah anak-anak, kita mau mulai sekolah minggu kita. Lause ajak anak-anak berdiri, kita menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Kalau yang sudah hafal bisa menyanyikan sambil lipat tangan dengan sikap berdoa. Kalau yang belum, tidak apa-apa, buka mata, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Bapa ku datang padamu. Anak-anak bisa ambil waktu teduh sejenak, anak-anak berdoa sendiri di hadapan Tuhan, berdoa untuk hati yang mau menyembah Tuhan, berdoa untuk keluarga, papa mama yang juga mau beribadah, supaya hati dan pikiran kita fokus untuk beribadah, tidak terganggu dengan hal-hal lainnya ya. Anak-anak berdoa sendiri sekarang ini ya. Kalau sudah, kita lanjutkan pujian ini. Pagi hari, siang hari, sore
Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini tubuh kami sehat, keadaan kami baik, semua karena Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Minggu demi minggu berlalu dan saat ini kami kembali lagi menghadap hadirat-Mu, kami ingin beribadah bersama-sama. Tuhan, tolong kami dapat beribadah dengan baik, dengan sikap yang benar, dengan hati yang rindu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur untuk banyak kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati waktu sekolah minggu ini agar tidak ada anak-anak yang tidak mendapat berkat firman Tuhan, berkat Tuhan pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mohonkan pertolongan-Mu. Amin. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ya, setiap hari kalau anak-anak mau ingat, setiap hari ada banyak kebaikan Tuhan kepada kita. Kita bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Kita bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru waktu kelas online. Kita bisa mendapat makanan yang sehat, vitamin yang membuat tubuh kita sehat. Semuanya karena Tuhan sayang kepada kita. Sehingga Tuhan memberi kita kecerdasan, Tuhan memberi kita orang tua yang baik, yang selalu memperhatikan kita. Tuhan juga memberikan guru yang sabar, yang menjelaskan setiap pelajaran dengan baik sehingga kita bisa mengerti dan kita semakin cerdas. Ya, semua karena Tuhan cinta kita. Kita nyanyikan pujian Yesus cinta semua anak, ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, anak-anak, Yesus cinta semua anak di dunia. Tadi dikatakan kuning, putih, dan hitam. Anak-anak tahu enggak maksudnya apa kuning, putih, dan hitam? Yaitu Tuhan menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda. Ada yang kulit kuning. Anak-anak tahu bangsa mana yang kulit kuning? Nah, kayak seperti orang Chinese, kulitnya kuning. Orang Jepang, kulitnya kuning. Orang Korea,
kulitnya kuning ya. Jadi ada bangsa-bangsa di Asia Timur itu kulitnya kuning. Terus yang kulit putih siapa Lose? Ya orang barat, orang bule, banyak yang kulitnya putih ya. Lalu yang kulit hitam siapa? Ya orang Indonesia, orang misalnya suku Papua, terus suku-suku di Afrika, bangsa Afrika ya, terus yang ada di daerah Timur Tengah, Arab Saudi, itu mereka berkulit hitam. Tetapi semua disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan, oh lebih sayang yang kulit putih. Tidak, semua Tuhan sayang ya anak-anak. Tetapi terlebih lagi Tuhan itu sayang kita pribadi, satu-satu disayang Tuhan ya. Yuk kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Jesus loves me. Yesus cinta padaku ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. I love Jesus, this he knows, for my actions tell him so. All the things I do and say show I love him every day. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. My actions tell him so. My actions tell him so. Nah anak-anak, kita biasanya menyanyikan lagu ini hanya yang bait pertama, yaitu Yesus cinta saya. Alkitab mengatakan kita yang lemah, kita yang masih kecil, Yesus cinta saya. Tetapi kita jarang menyanyikan bait keduanya bahwa saya juga cinta Yesus, dan itu dibuktikan dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita, dalam semua yang kita lakukan, itu menjadi bukti bahwa saya cinta Yesus. Oleh sebab itu anak-anak, kita nyanyikan lagi lagu ini sekali lagi, Jesus loves me ya. Ketika nyanyikan bait kedua I love Jesus, anak-anak nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Seperti anak-anak bicara dengan Tuhan, Tuhan saya juga cinta Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan lagi sama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. I love Jesus, this he
perbuatanku menunjukkan kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, mari kita berjanji kepada Tuhan, kita akan setia mengikut Tuhan, kita akan setia membaca firman Tuhan, kita akan setia berdoa, kita akan setia menyanyi memuji Tuhan, kita akan setia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, yuk kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, anak-anak janji ya, setia kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia beribadah setiap hari Minggu. Karena apa? Karena kita bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita dengar dulu, baru kita bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus setiap hari sangat senang berjalan keliling di jalan-jalan di Palestina, ya. Untuk apa setiap hari kok Tuhan Yesus sibuk aja keliling-keliling kota? Karena hati Tuhan Yesus itu sayang kepada manusia, sayang kepada orang-orang Israel, penduduk yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dia ingin membuat mereka bahagia, ingin membuat mereka sukacita. Nah, salah satunya dengan cara apa? Yaitu memberitakan tentang Tuhan Allah yang sangat baik, yang mau menyelamatkan mereka dari kuasa dosa, yang mau mengajak mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, menjadi anak yang benar, berkata-kata yang sopan, tidak melakukan tipuan kepada orang lain, rajin bekerja, tidak malas-malas, dan juga Tuhan Yesus kalau menemukan orang sakit, hati Tuhan tuh langsung rasa kasihan. Tuhan segera menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Karena Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, kalau sudah disembuhkan kan tentu mereka tidak susah hati lagi. Mereka tidak perlu lagi menderita kesakitan. Tentu hati mereka akan bersukacita. Oleh sebab itu anak-anak setelah mereka disembuhkan, mereka diam saja. Sudah, biar saya saja yang sembuh. Tidak usah cerita-cerita ke orang lain. Biar saya saja, orang lain mau sakit biarin sakit sendiri.
Oh tidak anak-anak, orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, mereka tidak bisa diam, mereka tidak egois, mereka segera menceritakan kepada orang-orang lain bahwa mereka sudah sembuh karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Itu loh, guru yang bernama Yesus itu loh, dia punya kuasa yang sangat besar. Tidak perlu pakai obat, tidak perlu disuntik, hanya dijamah, hanya dipegang, kita sudah bisa sembuh. Nah, anak-anak, tentu orang banyak ya senang sekali. Lalu mereka juga cepat-cepat menyusul. Ya, cepat-cepat membawa orang-orang yang sakit dalam keluarganya. Rela berjalan kaki untuk mencari Tuhan Yesus. Kadangkala Tuhan Yesus tidak berada cuma di satu tempat. Kadangkala Tuhan Yesus kalau sudah selesai di tempat ini, dia kemudian pindah ke tempat lain, sehingga orang-orang yang sakit itu mereka harus mencari Tuhan Yesus sudah sampai di mana. Itu berarti mereka bisa saja berjalan kaki cukup jauh. Nah, anak-anak, tadi kita lihat, nah tuh mereka sampai membawa bekal tuh, ada yang sampai membawa bekal dalam karung. Karena mereka tidak tahu mereka akan disembuhkan jam berapa. Jadi mereka harus membawa makanan. Tuh ada yang digandeng, kakek yang sudah tua digandeng mungkin sama anaknya. Terus ada yang tangannya dibalut perban tuh. Semuanya berjalan dengan harapan ketemu Tuhan Yesus dan akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ketemu enggak anak-anak? Akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi sudah jalan capek-capek, akhirnya ketemu Tuhan Yesus. Ada harapan untuk disembuhkan. Tuh anak-anak lihat, ada yang sudah disembuhkan dan mereka bersuka cita, mereka bersorak. Saya sudah sembuh. Anak-anak bayangkan ya, kalau ada yang sakit sudah 2 tahun tidak sembuh-sembuh juga, sekarang tiba-tiba sembuh. Ada yang mungkin sudah terbaring di ranjang 2 tahun karena stroke, karena tidak kuat berjalan. Tiba-tiba sekarang bisa sembuh. Luar biasa bukan? Tentu sangat bersukacita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak tega menolak mereka. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, sudah saya sudah capek, sudah kalian. Anak-anak kalau kita pergi ke dokter capek enggak? Iya, dokter kadangkala sudah jam berapa dia sudah tutup, tidak mau lagi terima pasien karena dia harus beristirahat. Tetapi Tuhan Yesus, setiap orang sakit yang datang kepadanya, walaupun mungkin tubuhnya juga sudah capek, tapi hati Tuhan tidak tega mengusir mereka pulang. Tuhan sangat sayang kepada mereka. Mereka sudah datang jauh-jauh. Oleh sebab itu Tuhan menjamah satu persatu orang sakit sampai habis hari itu. Ya. Nah, anak-anak, mereka pulang ke rumah mereka. Cerita lagi. Mungkin tetangga-tetangga ada yang belum tahu. Loh, kalian ini kemana sih? Loh, tadi kan kamu sakit digandeng sama anakmu. Kok sekarang sudah sehat? Kok sekarang sudah kuat berjalan? Kok sekarang wajahmu sudah ceria? Nah, anak-anak, jadi dari cerita ke cerita, dari mulut ke mulut cerita, menyampaikan kepada banyak orang, akhirnya orang-orang berbondong-bondong
mencari Tuhan lagi. Tidak lupa mereka ajak anak-anak mereka. Anak-anak mereka sakit, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tidak sakit. Lalu kenapa mereka repot-repot bawa anak-anak? Nah, karena mereka berpikir kalau anak-anak kita diberkati sama Tuhan, anak-anak kita akan semakin pintar, semakin cerdas otaknya, akan bertumbuh dengan tubuh yang sehat. Anak-anak akan tetap ikut Tuhan, taat kepada ajaran Tuhan. Nah, ibu-ibu membawa anak-anaknya mencari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ketika mereka bertemu dengan Tuhan, kita lihat, waduh, ramai sekali. Banyak sekali orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Lah, anak-anak kecil bagaimana mau menghampiri Tuhan? Aduh, kita ini perempuan juga lemah, tidak kuat gendong anak kita lama-lama tinggi-tinggi supaya bisa melihat Tuhan. Bagaimana ini? Aduh, anak-anak, murid-murid Tuhan ketika mereka melihat banyak anak-anak kecil datang, tidak senang. Mereka, aduh, ini anak-anak kok repot-repot sih? Sini sudah ramai penuh sesak dengan orang dewasa. Loh, anak-anak kenapa ikut-ikutan datang? Kalian di rumah saja loh. Anak-anak itu diusir sama murid-murid Tuhan Yesus. Mereka aduh ribet anak-anak ini, yuk pulang sana. Nah, anak-anak, tetapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus lihat murid-muridnya mengusir anak-anak. Lalu Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Kalian tidak boleh mengusir anak-anak itu. Kalian tidak boleh menghalangi anak-anak itu datang kepadaku. Saya senang kepada anak-anak. Saya sayang kepada anak-anak. Nah, anak-anak lihat perubahan wajah Tuhan Yesus. Tadi waktu dia memarahi murid-muridnya, kan wajahnya marah, ya. Tetapi begitu dia bertemu anak-anak itu, dia melihat mereka, Tuhan Yesus tersenyum, tertawa, senang. Ya mungkin, aduh gemes ya, sayang ini anak-anak lucu-lucu ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memanggil anak-anak itu mendekat kepadanya. Bahkan orang dewasa disuruh minggir-minggir. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu minggir semua, beri jalan kepada anak-anak. Waduh, luar biasa. Anak-anak diperlakukan tamu istimewa. Orang dewasa yang lain suruh menyingkir. Nah, anak-anak semua mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan lihat, Tuhan menggendong mereka. Tuhan mengajak mereka semakin dekat dia, semakin dekat ke tubuhnya Tuhan. Anak-anak senang. Waduh, bisa ketemu orang terkenal, Tuhan Yesus yang punya kuasa hebat. Tidak ada guru lain seperti Tuhan. Anak-anak semua senang, termasuk ibu-ibunya, orang tuanya ikut senang. Mereka bawa anak-anak mereka mendekat kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati anak-anak itu, semua diberkati. Untuk apa diberkati? Supaya anak-anak itu bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang mau belajar firman Tuhan, anak-anak yang akan semakin cerdas, semakin pandai, supaya nanti dewasa setelah mereka besar, mereka memakai kepandaiannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, anak-anak lihat,
Itu respons anak-anak, reaksi mereka, semua dengan mata yang semangat mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Seolah-olah, aduh jangan tamat, sambung terus ceritanya, seru dengarnya. Nah, anak-anak sangat diberkati karena mereka bisa mendekat kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Dan Tuhan Yesus sangat senang karena Dia memang sayang anak-anak. Nah, anak-anak senang ya, kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi anak-anak kecil. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan anak-anak harus diajar firman Tuhan. Anak-anak di Israel itu orang-orang Yahudi diperintahkan anak-anak kecil di bawah 5 tahun, anak balita, anak playgroup, mulai dari playgroup, anak-anak itu sudah harus dibawa ke sinagog. Waktu itu namanya sinagog. Itu sama dengan gereja saat ini. Di situ anak-anak dikumpulkan dan mereka diajar cerita-cerita firman Tuhan. Orang tua yang tidak mau mengirimkan anaknya ke gereja, ke sinagog, itu akan dimarah. Mereka akan ditegur oleh guru-guru agama. Mereka akan diingatkan bahwa itu adalah perintah Tuhan. Dan itu terus berlanjut anak-anak sampai mereka dibuang ke negeri lain, mereka dijajah oleh negeri lain. Kebiasaan itu tidak hilang. Kebiasaan itu terus terbawa bahwa anak-anak dari playgroup itu sudah diajar firman Tuhan, harus dibawa ke gereja. Oleh sebab itu anak-anak, ada seorang bapak, dia murid Tuhan, namanya Robert Rex. Robert Rex ini, bapak ini adalah pendiri sekolah minggu yang pertama di dunia ini. Dia adalah seorang wartawan, seorang yang cukup kaya, punya perusahaan percetakan koran, ya, surat kabar. Nah, pada waktu dia hidup di zamannya, negara Inggris dalam keadaan yang susah. Banyak penduduknya yang miskin, ya. Sehingga bukan hanya orang tua yang harus bekerja, anak-anak sedari kecil, ya memang Lause tidak tahu dari umur berapa, tetapi dikatakan anak-anak SD itu sudah tidak sekolah. Mereka disuruh pergi bekerja di pabrik-pabrik. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kerja dari pagi sampai sore, bahkan mungkin ada yang kerja sampai malam. Hari liburnya hanya hari Minggu. Nah, anak-anak, ketika anak-anak itu, coba lihat, anak-anak ini seperti begini, seperti gembel-gembel, dikatakan seperti gelandangan, berpakaian kotor, sobek-sobek, ya, wajahnya kucel, kadangkala tidak pakai sepatu karena mahal, mereka telanjang kaki, tidak sisiran. Nah, begitu kondisi mereka. Anak-anak ini kan sudah kerja dari Senin sampai Sabtu, lalu Sabtu mereka terima gaji. Nah, gaji mereka, uang yang mereka dapatkan itu mungkin sebagian diberikan kepada orang tuanya. Tetapi ada juga yang sebagian dipakai untuk apa? Anak-anak tahu? Itu seperti hari kebebasan, hari libur, mereka mau senang-senang.
Sehingga kalau hari Minggu banyak anak-anak yang seperti gelandangan ini, mereka keluar beli minuman keras, mereka melakukan kekerasan, mungkin habis minum mereka mabok-mabok, mereka melempar botol mereka, memecahkan rumah-rumah, merusak tanaman orang, berkelahi di antara mereka. Waduh, kondisi setiap hari Minggu sangat kacau. Orang tua dibuat pusing dengan tingkah laku anak-anak yang nakal ini. Kemudian Bapak Robert, seorang yang cinta Tuhan, dia mikir, bagaimana ya anak-anak ini bisa dirubah sikapnya, bisa diajar menjadi anak yang baik. Ini bahaya ini, sehingga banyak anak-anak penuh memenuhi penjara karena berbuat kekerasan, pukul orang sampai terluka, akhirnya di penjara. Jadi penjara penuh dengan anak-anak gelandangan. Nah, anak-anak, Bapak Rex, Bapak Robert ini sangat tergerak hatinya, dia sangat kasihan kepada kondisi kotanya pada saat itu. Lalu dia punya ide, dia mendekati seorang ibu yang sabar, ya. Ibu ini punya ruangan dapur cukup luas. Lalu anak-anak ini dikumpulkan, dibujuk, ayo datang, diberi makan. Nah, jadi mereka senang, mereka datang diberi makanan, lalu mulai diajar membaca, menulis, berhitung, karena mereka tidak pernah sekolah. Jadi mereka tidak tahu membaca walaupun umur mereka sudah besar. Mereka tidak tahu membaca, mereka tidak tahu berhitung. Nah, hari itu mereka dikumpulkan di rumah seorang ibu. Lalu ibu itu menyediakan makanan. Yang memberi uangnya adalah Bapak Robert ini. Bapak Robert ini suruh ibu itu masakin makanan dan mengajar mereka. Ibu itu lalu dibayar sama Bapak Robert. Anak-anak, terus Bapak Robert bilang gini, cara yang paling bagus mengajar anak-anak itu adalah melalui Alkitab. Nah, jadi anak-anak mereka diajar membaca, menulis pakai Alkitab. Tetapi anak-anak, aduh, mereka datang dengan tubuh yang kotor. Anak-anak tahu kan, anak-anak yang tidak bersekolah, anak-anak yang nakal itu liar sekali. Akhirnya ibu itu tidak sabar mendidik anak-anak ini. Tetapi Tuhan baik, Dia mengirimkan ibu yang lain untuk mendidik anak-anak ini. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah anak-anak nakal ini. Setiap minggu mereka datang. Tetapi anak-anak, Tuhan menolong Bapak Robert. Anak-anak nakal ini perlahan-lahan dirubah. Mereka datang, ya, kalau pertama datang mereka dimandikan, disisir rambutnya, ya, mungkin akhirnya ada yang tergerak memberikan pakaian-pakaian bersih kepada mereka. Mereka diajar sopan santun. Kalau ditanya jawab yang benar. Jadi kalau ditanya tidak jawabnya yang kasar. Gak tahu, masa bodoh? Mereka diajar untuk lebih sopan. Nah, anak-anak, itulah asal mula sekolah minggu berdiri. Yang kemudian gereja-gereja yang ada di sana dan menyebar sampai ke seluruh dunia, kemudian mulai sadar bahwa mereka harus mengasihi anak-anak seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Mereka tidak boleh menelantarkan anak-anak. Nah, anak-anak senang ya bahwa anak-anak dianggap istimewa oleh Tuhan. Anak-anak disayang oleh Tuhan.
Kalau orang dewasa boleh belajar firman Tuhan, anak-anak juga harus belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau sekolah minggu kita sekarang ada, semuanya dimulai dari usaha Bapak Robert. Kenapa Bapak Robert mau usaha susah-susah seperti itu? Mengurus anak-anak yang nakal pasti emosi ya. Kadang-kala bisa marah sekali, bahkan harus mengeluarkan uang untuk mengajar mereka. Karena di hati Bapak Robert ada cinta kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan sayang anak-anak, jadi dia juga harus sayang anak-anak. Nah, anak-anak, Lause harap kalian yang sudah dididik di sekolah minggu, guru-guru Lause sudah ajar kalian, nanti kalian sudah besar, kalian menggantikan Lause. Ya, kan Lause sudah semakin tua, sudah kakek nenek, ya. Harus kalian yang menggantikan untuk mengajar anak-anak kecil lagi, supaya semua anak-anak di dunia ini bisa mengenal Tuhan, tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Oke? Tapi sebelumnya kalian harus ini dulu, mempersiapkan diri dulu, rajin dulu baca firman Tuhan, tekun belajar, supaya nanti kalian dipakai oleh Tuhan. Ya, nah sekarang kita nyanyikan lagi ya, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, anak-anak, kita sudah janji kepada Tuhan ya, janji mau baca Alkitab, janji mau rajin berdoa. Nah, sekarang kita hafal ayat hafalan kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Baca sama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dari Matius 22 ayat 37. Apa sih artinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Anak-anak, itu maksudnya seluruh hidupmu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan dalam hatimu, tenagamu, kekuatanmu, kepintaranmu, semuanya kamu pakai selalu untuk memikirkan tentang Tuhan, memikirkan bagaimana mengasihi Tuhan. Dengan cara apa saya bisa mengasihi Tuhan? Jadi selalu mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupmu, ya. Nah, anak-anak, ketika kamu mengasihi Tuhan, kamu rajin baca firman Tuhan, kamu rajin berdoa, kamu akan bertumbuh
Pertama love dulu, lalu grow. Grow itu bertumbuh seperti pohon, tanaman. Dari kecil bertumbuh menjadi besar, semakin kuat. Angin kencang datang, dia tidak patah. Jadi kamu juga harus bertumbuh. Semakin besar, semakin kuat. Firman Tuhan semakin kamu kuasai, kamu semakin pandai mengenal firman Tuhan. Dan nantinya kelak kamu dewasa, ketika bahkan sudah pemuda, kamu bisa melayani Tuhan. Ingat 3 hal ini ya. Pertama, kamu love dulu, kamu mengasihi Tuhan dulu. Lalu kamu grow, bertumbuh semakin cinta Tuhan, semakin kenal firman Tuhan. Kemudian kamu serve, kamu melayani Tuhan. Ya anak-anak ya. Yuk, sekarang tiba saatnya kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Anak-anak, memberi persembahan bukan sekedar memberi uang kepada Tuhan, kepada gereja. Tetapi memberi persembahan itu juga bermaksud memberikan dirimu untuk Tuhan. Supaya Tuhan pakai suatu hari nanti. Tapi sebenarnya dari sekarang juga bisa Tuhan pakai. Kamu bisa berdoa, kamu rajin berdoa untuk teman-temanmu, untuk gereja, itu pun sudah dipakai oleh Tuhan. Kamu puji Tuhan, suaramu yang indah terdengar di sekitarmu, di tetanggamu, mereka juga ikut senang, itu juga kamu sudah dipakai oleh Tuhan. Jadi berikan persembahan mewakili memberikan dirimu, ya. Ya, bilang papa mama, ini kesempatan persembahan. Walaupun di rumah kita tetap memberikan persembahan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dari awal sampai selesai persembahan. Yuk sekarang kita mau tutup di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu memberitahu kami bahwa betapa Tuhan Engkau sangat mengasihi kami anak-anak, dan Engkau memakai guru-guru sekolah minggu mengasihi kami dan mengajar kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan, kami senang sekali karena Engkau sayang kepada kami. Kami akan menjadi sahabat-sahabat kecil-Mu. Kami akan berbagi cerita senang, berbagi cerita susah, berbagi penderitaan, kesukaran kami, rasa sakit kami. Kami akan berbagi dan bercerita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami selalu dekat dengan kami, menjaga, menyertai hidup kami. Memberkati kami juga dengan
otak yang cerdas, sehingga kami anak-anak-Mu akan bertumbuh menjadi anak yang pandai. Kelak kami dewasa, kepandaian kami akan kami serahkan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah ini sudah Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Setiap hari Minggu selalu berharap, saya mau ibadah. Saya menanti-nantikan datangnya hari Minggu karena saya mau bernyanyi bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Walaupun tidak bertemu dengan teman-teman, tetapi di dalam Tuhan kita bertemu dengan mereka semuanya. Ya, Tuhan berkati anak-anak semua.